Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Al-Fayyad dengan NIM 22205011061 dari kelas KPI 2251B. Di sini saya akan menjelaskan video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Vivi Hasmawati MSI. Di sini saya akan menjelaskan kedudukan saya sebagai top manager di perusahaan ponsel. Adapun ketika saya menjadi top manager di perusahaan ponsel dengan strategi perencanaan komunikasi yang efektif. Strategi perencanaan komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan aliran informasi yang lancar dan juga efisien di seluruh organisasi. Adapun beberapa langkah yang dapat saya terapkan dalam menyusun strategi perencanaan komunikasi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan komunikasi. Tetapkan tujuan komunikasi secara jelas, apakah itu untuk meningkatkan kesadaran merek, meluncurkan produk, ataupun mempromosikan kampanye pemasaran tertentu. Pastikan tujuan tersebut sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Adapun yang kedua yaitu dengan menentukan sasaran audiens. Identifikasi audiens utama yang ingin Anda jangkau seperti pelanggan, karyawan, mitra bisnis, ataupun pemangku kepentingan lainnya. Lagi dengan segmentasi audiens berdasarkan dengan demografi, preferensi, dan perilaku untuk memastikan pesan yang tepat sasaran. Yang ketiga yaitu mengembangkan pesan utama. Buatlah pesan utama yang jelas dan juga ringkas serta mudah diingat. Pesan juga harus mencerminkan nilai-nilai perusahaan dan menarik bagi audiens sasaran. Pastikan juga pesan tersebut konsisten di seluruh saluran komunikasi. Yang keempat yaitu memilih saluran komunikasi yang tepat. Pertimbangkan juga saluran komunikasi yang paling efektif untuk menjangkau audiens sasaran seperti media sosial, email, website, acara, atau iklan tradisional. Kombinasikan saluran online dan offline untuk meningkatkan jangkauan dan juga dampak. Lanjut lagi, 5 yaitu rencanakan juga jadwal komunikasi. Susun jadwal komunikasi yang terstruktur, konsisten, dan juga tentukan frekuensi komunikasi yang optimal untuk setiap saluran dan juga audiens. Pertimbangkan waktu yang tepat untuk meluncurkan kampanye atau menyampaikan pesan-pesan tertentu. Yang keenam yaitu tetapkan anggaran dan juga sumber daya manusia. Alokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung strategi komunikasi. Tentukan juga sumber daya manusia yang diperlukan seperti tim pemasaran, hubungan masyarakat, ataupun penulis konten. Pertimbangkan untuk bekerja sama dengan agen atau konsultan komunikasi jika diperlukan di perusahaan kita. Adapun ketujuh, pantau dan evaluasi efektivitas. Tetapkan metrik yang relevan untuk mengukur keberhasilan strategi komunikasi seperti engagement, penjualan, ataupun meningkatkan kesadaran merek. Lakukan juga pemantauan secara teratur dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Evaluasi hasil dari belajar dan juga dari pengalaman untuk meningkatkan strategi komunikasi di masa yang akan mendatang. Dengan mengikuti langkah-langkah ini,
saya dapat menyusun strategi perencanaan komunikasi yang efektif dan juga terintegrasi dengan baik, yang akan membantu perusahaan handphone saya menjangkau audiens dengan tepat sasaran, membangun hubungan yang kuat, dan mencapai tujuan bisnis secara keseluruhan. Lanjut lagi, adapun beberapa visi misi target utama perusahaan saya dengan target eksternal maupun internal, serta program jangka panjang dan juga jangka pendek di perusahaan saya, dan juga yang dapat saya terapkan sebagai top manager di perusahaan ponsel atau handphone milik saya. Adapun visi dari saya sebagai top manager yaitu menjadi pemimpin global dalam industri ponsel, menyediakan pengalaman teknologi yang luar biasa dan juga mempermudah kehidupan sehari-hari. Adapun misi saya ketika menjadi top manager di perusahaan, yang pertama, mengembangkan produk ponsel yang inovatif, berkualitas tinggi, dan juga friendly terhadap penggunanya. Yang kedua, yaitu memberikan layanan pelanggan yang luar biasa dan nilai tambah yang tak tertandingi. Yang ketiga, yaitu membangun budaya perusahaan yang mendorong kreativitas, kolaborasi, dan juga pertumbuhan berkelanjutan. Yang keempat, menjadi perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Adapun juga target utama eksternal dari perusahaan saya. Target utama eksternal saya yang pertama yaitu meningkatkan pangsa pasar global menjadi 15% dalam 5 tahun mendatang. Yang kedua, menjadi merek ponsel atau handphone nomor 1 di 10 negara utama dalam 3 tahun ke depan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan menjadi 90% dalam 2 tahun mendatang. Keempat, membangun kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi terkemuka untuk pengembangan produk dan layanan baru. Lagi ada juga target utama internal saya. Yang pertama, meningkatkan produktivitas karyawan sebesar 20% dalam 2 tahun ke depan melalui program pelatihan dan pengembangan yang efektif. Yang kedua, mencapai tingkat retensi karyawan sebesar 90% dalam 3 tahun mendatang dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kesempatan pertumbuhan karir. Tiga, mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 901 dalam 1 tahun untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas proses bisnis. Yang keempat, menerapkan praktik berkelanjutan dan ramah lingkungan di seluruh operasi perusahaan dalam 2 tahun ke depan. Lanjut lagi, yaitu program jangka panjang saya di perusahaan saya. Program jangka panjang pertama yaitu penelitian dan pengembangan produk seperti ponsel dengan teknologi canggih dengan kecerdasan buatan, realitas virtual, dan juga komputasi kuantum. Kedua, ekspansi pasar baru di negara-negara berkembang dengan potensi pertumbuhan yang signifikan. Yang ketiga, membangun pusat riset dan juga pengembangan global untuk mendorong inovasi berkelanjutan. Yang keempat, mengimplementasikan strategi berkelanjutan yang holistik, mencakup inisiatif lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Lanjut lagi, adapun program jangka pendek dari perusahaan saya. Yang pertama, meluncurkan lini produk ponsel premium dengan fitur canggih dan desain-desain yang menarik bagi peminat dan juga audiens. Yang kedua, meningkatkan kampanye pemasaran dan branding untuk meningkatkan kesadaran merek dan juga loyalitas dari pelanggan. Yang ketiga, mengoptimalkan rantai pasokan dan proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Keempat,
memperkenalkan program pelatihan dan pengembangan karyawan yang komprehensif untuk meningkatkan keterampilan dan juga produktivitas. Yang kelima, meluncurkan layanan purna jual yang unggul untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Adapun dengan visi misi, target utama, dan program yang jelas, saya dapat memimpin perusahaan ponsel saya menuju pertumbuhan yang berkelanjutan, inovasi yang berkelanjutan, dan juga keunggulan kompetitif di pasar global. Dengan demikian, itulah penjelasan ketika saya menjadi top manager di suatu perusahaan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.